Terima kasih Bapa. Terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami ada di surga. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman. Urapi kami semua Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hati kami ya Bapa. Urapi tempat ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Pak Yunus ya Bapa. Pakai lidah bibirnya ya Tuhan untuk memberkati kami semua Tuhan. Karena kami percaya dengan firman-Mu yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami beban berat Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa. Kami semuanya siap Kau tegur. Kami semuanya siap Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke. Shalom. Selamat siang. Ini dikasih waktu berapa ya? Sampai sore siang? Saya tidak siap. Terima kasih. Kalau kita tadi mendengar kesaksian Ibu Lami, saya juga hari ini akan membagikan satu kesaksian. Bahkan orang ini lebih lagi menderitanya daripada yang dialami ya. Tapi ini semua ujian atau cobaan. Sebelumnya saya akan memberikan satu ayat pembuka. 2 Timotius 3 ayat 16. Kalau mau dibuka sama-sama supaya dimengerti. 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya percaya semua yang datang, semua yang hadir hari ini menginginkan demikian, yaitu menjadi orang-orang yang benar. Benar di hadapan siapa? Benar di hadapan Tuhan. Kalau benar di hadapan manusia, itu relatif. Bisa benar-benar benar, bisa benar-benar karena tidak benar. Betul? Baik. Ternyata saya tidak janjian sama bulan ini ya Bu ya. Saya mau bawa firman ini, tidak ada hubungannya. Mirip Pak. Hari ini ya kami janjiannya. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah terberkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ini cuma ayatnya Bapak Ibu. Ayat berapa? Luar biasa. Saya sebenarnya mau kasih angpau tadi. Karena sudah ada yang tahu, nggak jadi angpau. Ayat 1 ayat 10. Ayub ini dipagari loh sama Tuhan. Betul? Ternyata kita ini semua yang ada di sini loh. Bahkan kita yang di luar sana, keluarga kita yang tidak hadir di sini, setiap orang yang benar itu dipagari oleh Tuhan. Amin. Amin. Kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih khawatir? Tapi kenapa loh Ayub itu bisa mengalami demikian? Kenapa Bulani bisa mengalami demikian? Cucunya tadi berkata apa Bu? Cucunya tadi ngomong apa? Kok merasa bilang itu Tuhan tuh kasih kita kecelakaan kok dan Tuhan kan? Luar biasa ya. Itu ada sama nanti ya, sama di sini. Kita baca mulai.
Ayub 6 ayat 1, Ayub 1, 6 sampai 10. Salah satu bisa dibacakan biar yang lain bisa mendengar. Biasanya Kristi yang suaranya keras. Ayub 1, 6 sampai 10. Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Amin. Siapa yang mau sama seperti Ayub ini? Angkat tangan. Ada 1, 2. Gak banyak yang mau seperti Ayub. Hartanya habis, anak-anaknya 10, 7 laki-laki, 3 perempuan, semua habis. Saya kemarin itu ada juga ibadah melayani di Bawen ya Pak ya, Pak Yohanes Pak Sakir. Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian, "Pencuri datang hanya untuk mencuri, membinasakan. Aku datang. Aku datang." Apa? Memberi segala kelimpahan. Kalau iblis itu datang, pasti untuk dikatakan tadi di ayat 6 demikian. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Dan Bapak Ibu sekalian, saya percaya di sini saya nggak mau menyinggung nih, tapi membaca ayat ini. Di sini anak-anak Allah semua, nggak ada iblisnya. Iblisnya di luar sana ya. Haleluya. Ternyata di setiap kedatangan kita ibadah itu selalu ada juga orang yang tidak mengetahui bahwa kita itu ingin beribadah secara benar. Si pengganggu itu, si iblis, si pencuri itu, si iblis akan selalu membuat kita itu kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, bahkan bisa kehilangan nyawa. Amin. Tetapi setiap orang yang dipagari Tuhan itu pasti diluputkan. Saya percaya bulan dan keluarganya itu ada perlindungan dari Tuhan. Dasarnya apa sekarang? Ayub ini mendapat perlindungan sehingga dia dipagari, harta-hartanya dipagari, anak-anaknya dipagari, dia dipagari, usaha pekerjaannya ditambah-tambahi supaya berhasil. Siapa yang mau demikian? Saya katakan tadi hanya 3 yang mau. Tambah 1, saya juga mau. Siapa sih sebenarnya Ayub ini? Kita baca Ayub 1, 1 pasal 1, 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, catat nih, garis bawahi, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Dasarnya apa? Ayub ini dipagari, dicintai, dilindungi Tuhan. Ini loh dasarnya. Ia saleh. Setiap orang saleh itu pasti melakukan kebenaran. Dia saleh, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman. Amin. Jadi katakan tadi bulan, jika kita mau mendapat pagar dalam kehidupan kita, saya percaya kita semua, walaupun ada peristiwa-peristiwa yang tidak enak,
yang tidak mengenakan, tapi kita tetap dilindungi. Kita pasti bangkit lagi dalam keadaan yang lebih baik. Amin. Saya teringat lagu tadi. Suara saya nggak sedaya pilih, tapi mudah-mudahan nggak pales-pales teman. Sepanjang itu. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Jika kita mengalami seperti Ayub, bisa berkata demikian. Bisa nyanyi kayak ini. Buyu itu, ya Bu ya. Rasanya apa ya Bu ya? Saya percaya berat memang. Makanya tadi angkat tangan cuma 3. Tapi saat Ayub ini dipulihkan, rasanya si Joko-Joko kono yang angkat tangan. Ayub 1 ayat 21 dan 22. Christine. Ayub pasal 1 ayat 21 sampai 22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya tekankan di pasal ini, pasal 1 ayat 22. Ayat 22-nya yang terpenting. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang. Jika kita mengalami hal seperti ini loh, seperti yang katakan cucunya tadi, ini kok mlebu kali kok api, renang loh, mobilnya jadi mobil amfibi ya Bu ya, Livina ya Bu ya, sampai mobil Livina jadi bisa jalan bisa dikali Avanza. Oh Livina yang meninggal, puji Tuhan, nggak jadi Livina. Cucunya itu nggak salah ngomong demikian. Ngalami peristiwa yang gini loh, kecelakaan gini loh, kok api sih, kok emak sih iso ngomong Tuhan itu baik. Siapa yang mengalami duitnya diambil orang bisa ngomong api, Tuhan itu baik, duit disiap orang gak popo, tak ikhlaskan aja. Saya pernah ngomong, sekarang itu cari uang itu sulit, percaya nggak? Semakin hari semakin sukar. Orang berlomba-lomba untuk apa? Kaya. Walaupun caranya apapun, bisa cara yang halal, bisa cara yang halal, bisa caranya setengah halal, setengah haram. Cari uang itu sulit. Ternyata ada lagi yang lebih sulit. Nagih utang. Nek wis diutang ditagih lebih keren sing diutang. Sing diutangi lho dipisu-pisu. Betul? Makanya yang usah utang hari ini bayar. Lunasi sekarang. Kita berbicara dalam kebenaran loh ini. Betul nggak Bapak Ibu? Setuju? Yes. Coba pelan. Bayar utang. Begitu Pak. Kenapa tadi saya katakan cucunya Bulani ini berkata demikian? Istrinya ini juga berkata demikian loh.
Ayat berapa itu? Ayat pasal 2. Coba kita buka sama-sama. Kita baca mulai 9 dan 10. Ayat pasal 2, 9 dan 10. Sudah semua? Ya? Sudah? Ya? Sudah? Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tadi yang pertama, Ayub tidak berbuat dosa dengan apa? Siapa yang ingat? Tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Catat ya Bapak Ibu. Siapa tahu ujian akan datang. Itu soalnya. Yang pertama, Ayub tidak berbuat dosa dengan menuduh Allah tidak berbuat yang tidak patut. Terus yang ini yang kedua dikatakan lagi demikian sama Ayub. Apa? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bibirnya siapa? Bibirnya siapa? Tapi yang betul lagi, yang lebih betul, istrinya Ayub ini berbuat dosa nggak? Kira-kira ada istri-istri yang demikian? Nek bojone wis bangkrut, gak duwe harta, awake loro, wis mati wis cepet-cepet. Timbang aku ngeramut. Haleluya. Betul Bapak Ibu? Siapa yang pernah mengalami merawat suami atau merawat istri yang sakit? Itu gak enak loh. Secara manusia itu gak enak. Maka istrinya berkata demikian ini. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Jadi 1 pasal 1 dikatakan Ayub itu saleh, jujur, apalagi takut akan Tuhan, menjauhi perbuatan-perbuatan yang ini dasarnya loh. Gak usah macam-macam. Hari ini kita datang di sini, ingat-ingat jam 4 ini. Saleh, jujur. Kalau jujur itu berarti kalau tipu-tipu nih, betul nggak? Gak ono dusta-dustanya. Apa yang dikatakan ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Selebihnya dari itu dari Bapak Ibu yang ngomong, saya enggak ya. Jadi selalu ternyata iblis itu ikut campur. Kita balik. Saya nggak setuju dengan istrinya ini. Saya mau juga istri-istri di sini tidak berbuat demikian. Amin. Sebagai istri, sayangilah suamimu. Sebagai suami, sayangilah istrimu. Nek loro, kan kita ini kan semua Kristen ya, betul? Pada saat kita perjanjian pernikahan, ada toh itu covenant ya kalau nggak salah ya Pak ya. Perjanjian itu ya. Dalam sakit, aku tetap cinta, aku tetap setia. Dalam kekurangan, aku tetap terima. Betul ya Bapak Ibu ya. Lain kali Bapak kan ya Pak Dedi. Perjanjian sebelum menikah. Nek wis nikah, kira-kira itu masih dijalankan? Masih ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya istri-istri yang sini istri-istri yang setia, istri yang cinta kepada suaminya. Demikian juga suami cinta kepada istrinya. Amin. Enggak boleh dong kayak falsafahnya orang
orang-orang di luar sana. Ada uang abang? Nggak ada uang abang? Ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya nggak salah khotbah di sini. Ternyata istrinya baik-baik. Kalau masih baik dulu ya, kata uang apa nih tendang. Saya mau memberi perbandingan. Kita baca Rut 1 karena EPD itu harus ada Rutnya ya. Tadi lagunya aja lagu Rut itu 100% Trisnoku Marahku Gustiku. Terus Yang pangestu Waya awan nyambut gawe pujiku. Para nabi menyembahmu 100% disangku marang Gusti. Kita bisa berkata demikian 100% cintaku sama Yesus. Kita itu nggak melihat Yesusnya, tapi kita bisa berkata 100% aku cinta Yesus. Nek ben wong sing ketok, orang yang setiap hari sama kita, apakah bukannya kita itu harus sama seperti itu juga? Tetap cinta. Ya. Kalau Kristus Rut 1 14 sampai 16. Rut pasal 1 ayat 14 sampai 16. Ya. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Siapa ini yang diikuti sama Rut ini? Ikut siapa? Naomi. Naomi itu siapa? Mertuanya. Betul. Jadi Naomi ini punya suami namanya Lali Melek namanya. Lali Melek. Eli Melek. Ya, Eli Melek sama Naomi. Dia punya 2 anak. Anaknya namanya siapa? Puji Tuhan. Ya, banyak yang tahu. Punya menantu namanya Rut sama Orpa. Dikatakan di ayat 14 sampai 16 ini demikian. Orpa itu pulang, gak mau lagi ikuti sama mertuanya. Ya. Mertuanya ini juga sudah bangkrut loh, gak punya harta apa-apa lagi, ya kan? Kalau saya perbandingkan dengan Ayub tadi, posisinya kurang lebih sama. Sama-sama habis harta, jatuh miskin. Cuma Naomi ini masih dalam keadaan tubuhnya baik-baik saja, sehat. Ya. Nah, yang mau saya tekankan tuh di ayat 16. Mana ayat 16 itu tadi yang dikatakan? Di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku. Allah mula Allahku. Ini loh yang mencari menantu yang salah itu siapa ya? Ada yang dari sini? Tidak ada ya. Ini Naomi ini nggak salah dari menantu. Rut juga nggak salah dari mertua. Ini benar-benar mertua dan menantu yang sangat baik. Ya. Allah mula Allahku, bangsa mula bangsaku. Padahal Rut ini adalah bangsa Moab.
Naomi bangsa ya, itu. Bangsa Israel ya, karena dia meninggalkan Bethlehem. Luar biasa kan? Saya mau kita di sini semua, Tuhanku, Tuhanmu, Allahku, Allahmu. Siapa Tuhan kita hari ini? Siapa Tuhan kita hari ini? Lebih keras lagi, Yesus Kristus. Jika Ayub dipagari, kita juga pasti dipagari. Ulangi juga ada menyinggung Mazmur 91 ayat 14-16, melekat. Setiap kita melekat. Kemarin juga disampaikan Ibu Kori di Coma. Apa sih artinya melekat itu? Melekat itu kemana? Melekat kemana? Melekat ke harta? Melekat kemana? Melekat ke Tuhan. Caranya melekat ke Tuhan itu bagaimana? Harus ada hubungan. Melekati hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Dalam hidup kita siapa yang berdaulat? Firman Tuhan. Camkan itu, yang berdaulat itu di dalam hidup kita, yang bisa membawa kita sampai kepada keselamatan hanya firman Tuhan. Bukan suami, bukan istri, bukan anak. Saya punya satu lagu, cuma nggak tahu bisa dinyanyikan apa enggak, karena tadi itu saya mau bawa LCD. Habel kayak ini. Sanding Gusti. Cuma ayatnya aja. Apa ayatnya kalau nggak salah? Bisa sanding Gusti. Matur nuwun Gusti, Matur nuwun. Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Di sana dikatakan ya, kalau kita mau lewati aja nggak apa-apa. Istilah lagunya. Boleh. Sama-sama kita dengarkan. Jangan lihat musiknya, tapi dengarkan kata-katanya. Ini dalam bahasa Jawa ya. Ada orang di luar Jawa di sini? Tidak ada ya. Semua bisa mengerti bahasa Jawa. Di situ ada kata-katanya demikian. Ora alum senadyan awan kepanasan. Saya juga mengerti. Pokoknya kira-kira saya tanya Bu Kori, enggak layu saat kepanasan. Ada lagi kata-katanya. Ora luntur kesiram banyune hujan. Tidak luntur. Saya mau iman kita seperti ini. Mosok hujan di wis kata kau ibadah. Kita lihat ayat ini. Dia menderita demikian kuatnya ya. Menderita si sorone ya Allah Ayub itu. Sudah hartanya habis, anaknya mati, tubuhnya masih sakit sampai dikerik sama apa? Beling.
Saya mau lagi. Kita baca Ayub 42. Langsung loncat aja. Kenapa saya sebenarnya hari ini mau bawa itu loh, yang tulisannya double happiness, pelipat gandaannya. Ayub ini ternyata setelah habis anaknya 10, 7 laki-laki 3 perempuan, terus 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 5.000 pasang lembu, 500 keledai betina, itu habis semua. Kalau Kristen bacain lagi Ayub 42 12 sama 13. Ini ayat terakhir. Karena Bu Kori kesini toh. Ayub pasal 42 ayat 12 sampai 13. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta. Tadi 7.000, sekarang jadi 14.000. Terus Dan 6.000 unta. tadinya 3.000. Terus 1.000 pasang lembu. tadinya 500. Dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga sebentar, anaknya tadi berapa anaknya? Diganti juga. Diganti berapa? Tinggal dilipat gandakan juga anaknya? Enggak ya? Enggak ya, tetap. Laki-laki 7, perempuan 3, tetap ya. Terus ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Terus ini artinya apa? Setelah Ayub mengalami peristiwa itu, semua hartanya itu dikembalikan sama Tuhan. Betul? Malah dikasih double. Makanya saya katakan tadi, jika baca ini yang terakhir, kabeh pasti ikut angkat tangan. Siapa yang mau hartanya dilipat gandakan? Mobil 1 jadi 2, masih saker sekarang 1 kilo jadi 2 kilo. Apalagi rumahnya 1 jadi 2, istrinya 1 jadi. Kemarin saya khotbahin ada yang nanya, terus Pak, istri ini kok gak dilipat gandakan? Nanti kalau kita ketemu Ayub di surga kita tanya ya. Oke, puji Tuhan. Karena waktunya sudah habis, saya panggil Wilel, pemain musik. Satu lagu dulu ya. Oke, sepanjang hidup. Kebaikanmu Tuhan. Kita ada hari ini, kita ada saat ini karena kebaikan Tuhan, bukan siapa-siapa yang memberi kita kebaikan ya. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, menyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku
Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, dan nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu. Sudah mendapatkan bacaan itu bisa pakai itu. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu, Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku dan aku akan tinggal di dalam dia. Dan barang siapa tinggal di dalam Tuhan Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita angkat. Pada malam perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, dan Yesus mengangkat roti, mengucap berkat dan mengucap syukur, kemudian memecah-mecahkan. Saya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengenang akan aku. Kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita ucapkan syukur. Bukankah ini tubuh Tuhan Yesus yang dikorbankan untuk menebus dosa kita? Amin. Kita akan makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus mengangkat cawan sesudah makan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh kuasa darahku. Perbuatlah ini untuk mengenang akan aku. Kita ucapkan syukur Bapak Ibu. Bukankah ini darah Tuhan Yesus yang sudah menyucikan, memurnikan hidup kita? Amin. Kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak. Semua sudah berkata firman Tuhan. Amin. Kok pelan ya? Semua sudah berkata firman Tuhan. Lapar? Kok lepas gitu loh ya? Semua sudah berkata firman Tuhan. Saya tidak tahu loh Pak Yesus kok minggu-minggu ke istri-istri ya. Padahal dari awal nggak ada kesana ya. Ke pesanannya Oda. Saya lihat pernyataan
tidak boleh ada yang tersinggung ya. Amin. Tetapi harus memperbaiki. Haleluya. Semua bukan suatu kebetulan Anda mencoba mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, pasti Tuhan terkati. Saatnya kita akan memberi yang terbaik. Ya. Kita akan berdoa. Sebelumnya saya akan umumkan dulu persembahan ini semua untuk pelayanan di Bederu dan Boas. Ya, Boas ini pelayanan melanglang buana. Haleluya ya. Kita selalu pelayanan. Ya, ini akan kita pakai untuk melayani Tuhan. Ya, jangan ragu-ragu untuk memberi di Bederu dan Boas. Bukan untuk saya, ya, bukan untuk pengurus, tapi untuk melayani Tuhan. Ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Syukur terima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu sudah menguatkan kami semua Tuhan. Juga saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Berkati pemberian kami ya Bapa. Hamba yakin dan percaya Tuhan, Kau tidak pernah berhutang ya Bapa. Apapun yang anak-Mu tabur tempat ini, Engkau kembalikan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Dengan memberkati usahanya, memberkati pekerjaan, memberkati keluarganya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ada berlipat kali gandaan Tuhan dalam setiap menabur. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sakti sewong tenang swong sewong antinya sewong Taiwan Sri Shikepantu Sakti sewong tenang swong Alkitab saya tunda bulan depan ya, karena waktu sudah tidak memungkinkan. Ada pengumuman untuk bulan depan. Kita adakan di sini lagi. Lantai 2 ya, kami Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan itu selalu amat baik ya. Kalau kita dipindah di sini, jadi kerasa. Bulan depan tanggal berapa? 26 ya, 26 Maret ada kebaktian lagi tetap muka di tempat ini. Tapi pastinya nanti April ya ada Pasca. Saya akan ngomong sama Bu Rudi akan diadakan di tempat ini karena nanti mungkin banyak yang hadir ya. Semoga dan saya percaya pasti banyak dan nanti akan meriah seperti Natalan kemarin ya. Saya akan undang yang grupnya Billy dari Pare. Kediri
ya. Yang saya panggil grupnya yang dari Kediri semua saya panggil supaya nanti ya puji Tuhan saya akan ya nanti masih dalam kejutan-kejutan ya. Dan nanti bulan 6 ada retreat ya. Semua bisik-bisik Bu, kok yang kesarangan tuh ya, ya udah yuk kesarangan. Saya berharap semua ikut kesarangan ya. Kita cuma pakai 1 malam aja ya, 2 hari 1 malam, karena kalau 2 malam itu kurang dari saya berusaha harganya semurah mungkin. Mungkin ada yang gratis. Doain nanti ya, pilih doain gratis. Gratis kalau kafe ada ditawar. Semurah mungkin. Gratis ya. Gratis. Nanti kirim base-nya dari Semarang. Semangat sih. Bunda beli base baru kirim. Ya, doain aja, nanti kita akan berusaha yang terbaik untuk saudara. Saya pengen semua ya, enggak terlalu uang gitu kok. Saya pengen kalau enggak bayar semua bisa ikut. Ya, tapi nanti enggak dokter. Nanti base-nya Juko yang sewa. Ya, base-nya Juko yang sewa, ini ada direkturnya di sini. Ya, base pokoknya terbaik. Nah, nanti perkiraan saya nanti akan ngadain lomba Yeri di Surabaya. Dan saya mau pakai tempat ini, lomba Yeri tanggal 4 nanti bulan 5 nanti mungkin ini. Saya masih cari dana, doain aku ya bulan 5 nanti bisa ngumpul semua di Kopeng dan ikut lomba Yeri ya. Nanti mau ikut boleh semua, nanti tak sewain truk gandeng. Biar banyak. Biar banyak. Ya itu aja. Hari ini bagi-bagi angpau ya? Angpau ya? Oh bagi-bagi angpau. Dalamnya itu ada angpaunya. Ya saya tidak tahu pengurus yang atur, tapi ada nomor di situ. Nomornya nanti bisa sesuai nomor hadiahnya ya. Bisa dikasih sekarang angpaunya? Bagi sekarang. Ambil kamu juga 1 lagu. Pak. Bisa dikasih lagu. Ini apa tanda-tanda besar-besar di sini? berdiri, kita akan menghadiri ibadah kita pada siang hari ini. Biar Bapak saya dapat diangkau.
Saya juga belum. Jangan lupa sudah menikah. Kita di mana-mana karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah kita di mana-mana karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita arahkan hati, angkat kedua belah tangan kita pada wajah Bapa di surga. Anak-anak Tuhan yang terkasih, setelah kau memuji, menyembah, dan kau mendengarkan firman Tuhan, simpan firman itu di dalam hatimu, jadikan pedoman di dalam hidupmu. Sekarang pulanglah, lanjutkan hidupmu, terimalah, bawalah, dan terimalah semua berkat yang terbaik yang datangnya dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus yang memimpin hidup kita, yang menuntun kita di dunia ini. Dan semua berkat itu bersifat kekal dan kita terima mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang menerima berkat Tuhan, kita berkata amin. Haleluya. Ku yakin